Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Nah, mengapa saya mengucapkan selamat pagi? Karena saya menginginkan kondisi di mana saya selalu fresh, siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan rutinitas saya, sehingga saya semoga apa yang saya lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga saya dapat memberikan informasi kepada Anda semua tentang kewirausahaan motivasi bisnis abad 21. Nah, saya membuat video ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian kompetensi atau UKOM dari tempat perkuliahan saya belajar, yaitu di IKMI Rizkina Cikarang. Nah, yang beralamat di Jalan Yosudarso, Plaza Cikarang, Blok A4 sampai A6, Cikarang Utara, Bekasi. Sebelum saya menjelaskan bagaimana sih bisnis abad 21 itu, perkenankan saya perkenalan diri. Nama saya Alan Budi Kusuma. Saya lahir di Brebes pada tanggal 4 Agustus 1992. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dan saya bekerja di PT yang bergerak di bidang otomotif, yaitu PT Astra Honda Motor yang berada di Jakarta Utara. Dan adik saya yang dua-duanya perempuan, yang kedua udah bekerja dan yang ketiga masih sekolah di Brebes kelas 3 MTS atau setara dengan SMP. Nah, apa itu bisnis abad 21? Nah, sebelum kita masuk ke bisnis abad 21, saya memiliki beberapa alternatif solusi. Alternatif solusi yaitu beberapa pilihan pekerjaan yang bisa Anda pilih, yaitu pertama, pekerjaan gaji yang lebih besar. Nah, mungkin Anda punya pemikiran kayak gitu. Nah, pekerjaan yang gaji lebih besar itu berarti kita harus mencari pekerjaan atau berpindah-pindah tempat sehingga kita mendapatkan gaji yang lebih besar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, menurut saya itu solusi yang kurang baik ya, karena kita akan selalu mencari pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita kurang dan kita akan mencari pekerjaan yang lebih besar. Dan menurut saya itu bukan solusi yang cukup bagus. Nah, yang kedua adalah kerja double shift atau kerja lembur. Berarti kita harus bekerja pagi sampai malam juga bekerja lagi, gitu kan. Nah, saya mendengar solusi itu, saya akan menjawab enggak, karena kita bukan robot. Kita manusia yang butuh istirahat. Kita manusia yang mempunyai keterbatasan, maksudnya keterbatasan fisik. Jadi kita harus ya sesuai gimana lah pekerjaan kita. Cukup dengan satu pekerjaan itu sudah cukup kalau emang
bagus ya udahlah itu. Terus ketiga adalah pekerjaan atau kerjasama atau partnership dengan teman kita. Nah, misalkan kita ingin membuat bisnis dengan teman kita, nah berarti kita harus mempunyai teman yang bisa dipercaya ya. Nah kita yang seperti kita membuka warung apa bisnis pecel lele misalkan, terus kita sebagai donaturnya, investor kepada teman yang menjalankan, itu bisa saja berjalan dengan lancar, tapi dalam jangka panjang itu kurang bagus ya, karena kita mempercayakan sesuatu kepada teman kita, berarti kita harus percaya kepada dia. Nah, misalkan dia temannya itu membuat penyelewengan atau sesuatu yang kurang baik kepada kita, itu akan berakibat fatal. Bahkan Anda dengan teman Anda bisa saja bermusuhan, dan sehingga Anda akan kehilangan teman Anda tersebut. Karena seperti yang kita lihat di televisi, ada juga saudara yang saling membunuh hanya karena uang. Karena uang itu sangat sensitif. Jadi menurut saya pendapat atau alternatif solusi itu kurang bagus. Jadi saya pikir itu belum cukup lah. Nah, kemudian adalah berusaha sendiri. Karena kita berpikir partnership atau kerjasama kurang bagus, kita harus berwirausaha sendiri. Dan gimana sih wira swasta itu atau wira swasta sendiri itu? Kita harus memiliki studi, kita harus melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, yang pertama adalah modal. Kita harus memiliki modal yang cukup besar, seperti untuk sewa tempat, stok barang, fasilitas, gaji pegawai, dan itu merupakan modal ya, belum jalan, masih modal. Dan kita harus mempunyai pengadaan dan pemasaran bisnis, pemasaran produknya. Kemudian sistem atau manajemen yang kita harus bikin, pengetahuan hukum, pengetahuan perpajakan. Karena kalau kita tidak mempunyai pengetahuan perpajakan, itu akan berbahaya sekali ya. Kita melakukan bisnis lama-kelamaan, kita ternyata terhutang pajak yang sangat besar karena kita tidak mengetahui apa itu perpajakan. Kita akan membayar pajak yang begitu besar ya pada kemudian harinya. Terus resiko yang lebih tinggi lagi adalah jika gagal, modal Anda akan hilang, bahkan harta pribadi, potensi tuntutan hukum akan datang dari pihak ketiga. Terus kalau kita tahu wira swasta sendiri ribet kayak gitu, apa yang Anda pikirkan? Nah, kemudian ada nggak sih bisnis atau usaha idaman yang kita dambakan itu? Kita kan mendambakan atau menginginkan bisnis yang modalnya minimal, terus resikonya minimal, terus potensi pendapatannya besar kan? Itu pasti kita punya itu dan keinginan itu. Terus kemudian waktunya bebas, waktu bebas kita menjalankan kapan aja seingin kita, karena kita tahu prosesnya yang benar itu gimana kan ya. Terus ekspansi usaha atau pembuatan cabang-cabang di mana kita inginkan. Terus tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman atau sistem yang sudah terbentuk dan peluangnya besar. Kita menginginkan bisnis yang seperti itu atau pekerjaan yang seperti itu. Ada nggak sih bisnis yang kayak gitu? Terus setelah saya bertemu dengan teman-teman saya dan saya cerita dengan teman-teman saya dengan pemikiran saya itu, saya menemukan teman yang memiliki solusi dan berpikiran bahwa ternyata ada bisnis idaman yang kayak gitu. Bisnis idaman itu dia mengatakan pada suatu presentasi, dia mengatakan ini loh bisnis yang orang-orang di luar sana inginkan, bisnis idaman yang mereka inginkan. Bisnis apakah itu? Ternyata dia mengatakan bisnis network marketing. Nah, bisnis marketing.
saya belum tahu bisnis apa network marketing itu, atau bisnis jaringan, kan, pemasaran jaringan. Nah, ternyata dalam suatu buku karya Robert Kiyosaki, dia mengatakan, buku Business School, dia mengatakan bahwa ada 3 jenis utama sistem bisnis yang umum dipakai. Itu pertama, membangun sistem, terus bisnis waralaba, terus pemasaran jaringan atau network marketing. Nah, itu tiga bisnis utama yang umum dipakai bersama. Yang pertama, membangun sistem sendiri ya. Kalau kita membangun sistem sendiri, berarti kita seperti wira swasta tadi, kita harus memiliki modal dan membangun sistem sendiri, mengatur sistem yang menurut kita baik dan bagus dalam jangka panjang, karena bisnis kan suatu investasi ya. Nah, yang kedua, bisnis waralaba atau franchise. Bisnis waralaba itu berarti kita membeli sistem. Kalau yang pertama, membangun bisnis sendiri, membangun sistem sendiri, itu kita berarti membangun sistem. Kalau bisnis waralaba itu berarti kita harus membeli sistem dari orang yang mempunyai sistem itu sendiri kan. Waralaba atau franchise misalkan seperti seperti McDonald, terus apa sih, Domino dan yang lain-lain itu. Berarti kita harus memiliki modal yang cukup besar, karena franchise itu termasuk investasi ya. Berarti kita itu sebagai investor, dan itu modal yang cukup besar. Terus yang ketiga adalah bisnis jaringan atau network marketing. Network marketing itu berarti kita mengikuti sistem. Kita cuma ikut sistem ya, cuma nebeng sistem. Tapi kita seolah-olah kita yang mempunyai sistem itu sendiri. Karena seperti itu tadi, yang network marketing adalah bisnis idaman yang modal kecil, resiko minimal, terus peluangnya masih besar gitu. Terus buku-buku yang sudah tersebar banyak itu tentang, dia menjelaskan tentang MLM atau network marketing ini udah banyak, seperti karya Robert Kiyosaki, seperti Cash Flow Quadrant, Business School. Nah, terus itulah karya-karya dari Robert Kiyosaki. Ada juga bisnis lokal tentang network marketing, karya Master Network Marketing seperti di Indonesia itu ada ya, Pak Yulianto Eka Putra. Dia membuat bisnis tentang marketing dengan berjudul Ada Ingin Sukses. Selagi tidak berdosa, lakukan. Terus kriteria memilih MLM itu, atau kriteria memilih network marketing itu ada 4 jenis ya. Maksudnya ada 4 kriteria yang harus kita ketahui bahwa MLM itu bagus. 4 itu, pertama adalah perusahaannya. Perusahaan harus jelas ya, perusahaan harus ada. Nah, kemudian ada produknya. Produknya harus jelas dan mempunyai izin dari Badan POM, MUI untuk kehalalannya, dan izin-izin pemasarannya dari bahwa itu produk bagus dan bermanfaat bagi kesehatan manusia atau kebutuhan manusia. Terus yang ketiga adalah perencanaan bisnis. Nah, pada network marketing atau multi level marketing itu perencanaan bisnis harus jelas, karena tidak mungkin kita menjalankan bisnis dengan tidak mengetahui perencanaan bisnis dari perusahaan marketing itu kan. Nah, yang keempat adalah pendidikan. Network marketing yang bagus itu network marketing atau perusahaan network marketing yang mengutamakan pendidikan. Karena network marketing itu harus bisa mencetak pemimpin-pemimpin, karena dia kan mempunyai sistem jaringan berarti pendidikan harus kuat, dan pemimpin dari network marketing, dari perusahaan network marketing ini harus bisa membackup semua jaringannya itu sendiri. Nah, itu yang dari empat kriteria itu kita sebut dengan 4P ya. Jadi perusahaan, produk, perencanaan bisnis, dan
pendidikannya. Terus keuntungan apa sih yang bisa kita dapat dari network marketing itu? Nah, pertama adalah penghasilan yang tidak terbatas. Karena ini merupakan sistem atau sistem investasi yang semakin tahun semakin lama kan semakin besar. Jadi penghasilan kita tidak ada yang bisa membatasi selagi kita selalu berusaha dan berkeinginan tidak cepat puas. Maksudnya tidak kita bersyukur tapi jangan cepat puas. Jadi kalau puas kan kita berhenti, kalau bersyukur kita bisa meneruskan bisnis ini dengan penuh hati kita. Terus kepuasan materi dan non materi. Kepuasan materi udah jelas. Ini kepuasan materi berarti kan kita mendapatkan keuangan atau penghasilan yang tetap dan penghasilan selalu meningkat setiap tahun atau bahkan setiap bulan gitu kan. Nah, kepuasan non materi itu misalkan kita mengajak seorang teman kita, rekan kita ke bisnis ini seperti yang kita jalani dan kita bisa membantu dia dari segi perekonomian mereka, baik dari segi perekonomian atau kesehatan mereka, itu merupakan kepuasan non materi yang akan kita dapat. Nah, yang ketiga adalah penghargaan. Kita dengan kita mengikuti atau menggeluti bisnis network marketing ini, perusahaan network marketing tersebut akan memberikan penghargaan kepada Anda. Nah, seperti masuk majalah di perusahaan tersebut, terus masuk DVD atau video yang bisa tersebar di YouTube atau di media apa aja gitu kan. Terus ada juga Anda akan mendapatkan penghargaan berupa piala atau plakat dan jas atau baju penghargaan, baju kebesaran dari perusahaan network marketing tersebut. Nah, kemudian adalah yang keempat itu bisa diwariskan. Bisnis network marketing itu bisa diwariskan. Jadi seorang ayah, misalkan kita menjalankan bisnis network marketing tersebut selama bertahun-tahun, terus kita menikah dan mempunyai anak. Pada saat waktu kita kita udah tua atau tidak sanggup lagi untuk menjalankan bisnis ini dengan penghasilan yang cukup besar, kita akan dibawa kemana penghasilan itu? Kita bisa wariskan ke anak kita. Itulah keuntungan dari yang didapat dari network marketing. Dan yang kelima adalah kesempatan pengembangan kepribadian. Nah, seperti yang saya katakan tadi, network marketing yang baik, dia akan memberikan pendidikan yang kuat sebagai pengembangan kepribadian seseorang atau kepribadian dari distributornya, kan? Sehingga kita bisa belajar bisnis dari perjalanan kita menjalankan bisnis network marketing. Nah, apa sih yang kita dapat dari jika kita menjalankan bisnis tersebut? Nah, dengan modal yang minimal, Anda akan mendapatkan dua hak. Pertama adalah sebagai pengecer yang memiliki pendapatan sampai 25-30% bahkan lebih ya. Jadi itu pengecer yang dia mendagangkan suatu produk dari perusahaan, dia terus dia menjualnya ke orang lain. Nah, selisih dari dia beli ke perusahaan dan menjual ke orang lain atau konsumennya, selisihnya itu dia akan mendapatkan pendapatan itu. Itu hak pertama sebagai pengecer. Dan yang kedua adalah sebagai distributor. Sebagai distributor berarti kita mempunyai banyak pengecer dengan pendapatan 5%. Kenapa sedikit? Karena yang kita tahu distributor kan berarti mempunyai berbagai pengecer yang banyak. Jadi misalkan kita sebagai distributor, nah kita akan mendapatkan penghasilan yang banyak dari pengecer yang kita punyai karena banyak jadi pengecer yang kita telah punyai sekian banyak gitu. Nah,
kemudian terus seperti coba kita pikir lagi ya. Pengecer sama distributor itu berarti kayaan siapa sih? Kayak distributor kan? Kenapa? Karena dia memiliki banyak pengecer. Jadi ya itulah. Misalkan coba kita pikir lagi, misalkan pada distributor botol aqua ya. Nah, distributor botol aqua itu dia bisa mendapatkan banyak karena dia mengecer ke berbagai toko-toko di daerahnya, bahkan ke luar kota gitu kan ya. Nah, walaupun si pengecer itu misalkan kita misalkan botol aqua lah kita beli di toko-toko itu kan harganya 3.000. Nah, itu toko-toko itu sebagai pengecer ya. Dia udah mendapatkan keuntungan Rp1.000. Nah, itu kan keuntungan Rp1.000. Nah, sebagai distributor dia hanya mendapatkan Rp500 atau Rp250 kan dikit. Tapi karena dia mempunyai si distributor ini mempunyai berbagai banyak toko atau pengecer yang dia berikan, perkalian dari 250 atau 500 tadi kan bisa banyak kalau misalkan dia mempunyai banyak pengecer gitu kan. Nah, itu jadi kita mempunyai dua hak itu. Nah, bagaimana peluang jika Anda menjalankan bisnis ini? Ternyata tuh cukup besar, bahkan sangat besar jika Anda menjalankan bisnis ini dengan konsisten dan antusias. Karena sesuatu yang diawali dengan niat, antusias, dan konsisten pasti akan berhasil dan berakibat bagus untuk dijalani. Nah, peluang bisnis ini, saya ambil salah satu perusahaan network marketing yang telah berekspansi di Indonesia pada tahun 94 ya. Perusahaan network marketing ini bergerak di bidang perlebahan, jadi di bidang kesehatan. Perusahaan ini telah berekspansi ke Indonesia pada tahun 1994. Nah, pada tahun 1994 tersebut jumlah penduduk di Indonesia masih 160 juta jiwa. Nah, pada saat sekarang 2014 penduduk Indonesia mencapai sekitar 290 juta jiwa. Nah, berarti perkembangan dari 94 sampai tahun 2014 sekarang itu sebanyak 130 juta jiwa. Itu merupakan peluang yang sangat besar. Jadi jangan ragu jika Anda menjalankan bisnis ini. Terus kemudian jika Anda menjalankan bisnis ini, pasti ada hambatan. Dan Anda harus terus menggali hambatan itu karena itu salah satu dari pengembangan diri Anda. Karena orang sukses, tidak ada orang sukses yang gampang. Tidak ada orang sukses yang bisa meraih kesuksesannya itu dengan mudah atau tanpa jalan lika-liku. Nah, saya ambil 3 pertanyaan umum yang sering dinyatakan atau sering membuat ragu orang di luar sana. Apa sih bisnis marketing? Nah, pertanyaan pertama adalah, bisnis semacam ini hanya menguntungkan yang di atas. Sekilas memang benar, bisnis ini menguntungkan yang di atas. Tapi semua bisnis pasti menguntungkan orang lain. Tidak ada bisnis yang tidak menguntungkan orang lain. Nah, kita ambil contoh, ada seorang pemuda, dia bekerja sebagai pedagang pakaian atau pedagang baju di pasar, tapi dia juga mempunyai mesin jahit sendiri. Jadi dia bikin sendiri, dia punya industri rumahan sendiri dan dia jual sendiri di pasar. Nah, tapi dia pasti membutuhkan bahan baku untuk membuat baju kan ya. Nah, bahan baku pembuat baju kan kain. Dia mendapatkan bahan kain itu dari mana?
dia mendapatkan bahan kain dari perusahaan kain atau pabrik kain. Berarti itu secara tidak langsung dia menguntungkan pabrik kain, ya kan? Setuju. Oke, terus pabrik kain mendapatkan benang, bahan baku benang sebagai pembuatan kain. Berarti pabrik kain tersebut juga sudah menguntungkan pabrik benang, ya. Pabrik benang itu sudah saling menguntungkan. Dan pabrik benang sendiri, pabrik benang sendiri dia membutuhkan bahan pembuatan benang dari kapas kan ya. Pabrik kapas, dia menguntungkan pabrik kapas. Dan pabrik kapas teruskan lagi ke petani kapas. Nah, pabrik kapas sudah menguntungkan petani kapas. Nah, petani kapas saja, jika seorang petani kapas membutuhkan pakaian untuk dia pakai, seumpama saat lebaran dia butuh pakaian baru untuk anak-anaknya, dia beli ke penjual pakaian. Nah, mungkin saja kan dia beli ke penjual pakaian pemuda tadi, kan bisa jadi. Nah, berarti kan petani kapas sudah menguntungkan penjual pakaian tersebut. Nah, itu muter-muter semua, selalu berputar. Jadi semua bisnis pasti menguntungkan orang lain. Tidak ada bisnis yang tidak menguntungkan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan simbiosis mutualisme atau berkesinambungan, saling menguntungkan. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah ada orang yang menyatakan bahwa seperti ini, MLM, saya trauma pernah ikut MLM, saya trauma pernah menjalankan bisnis ini selama 6 bulan, tetapi hanya mendapatkan 3 juta rupiah. Dia sudah mendapatkan, dia sudah menjalani bisnis ini selama 6 bulan, dia hanya mendapatkan 3 juta rupiah. Itu berarti gimana menurut Anda? Bagus apa tidak? Nah, mari kita hitung. Sebelumnya saya misalkan dia, karena bisnis ini kan bisnis network marketing, kan disarankan kepada orang sebagai awal bisnis ini sebagai bisnis atau pekerjaan secara part time ya. Jadi tidak langsung full time karena kita juga perlu persiapan untuk menjalankan suatu bisnis. Dan saya misalkan orang tersebut menjalankan satu hari dia menjalankan 1 jam lah, 1 jam itu minimal 1 jam. Terus jika saya 1 jam, berarti kan kalau 1 minggu sama dengan 5 hari ya, karena hari kerja kan sama 5 hari, 1 minggu dianggap libur lah. Nah, terus satu minggu selama 5 jam, berarti kan 1 minggu selama 5 jam. Nah, kita dibuat 1 bulan berarti 4 minggu ya, 4 dikali 5 itu sama dengan 20 jam itu 1 bulan 20 jam. Dan kita dikalikan lagi dalam 6 bulan, berarti 6 dikali 20 jam sama dengan itu sekitar 120 jam itu dalam 6 bulan ya. Dia menjalankan sehari 1 jam karena dia berpikir bahwa bisnis ini adalah part time. Terus satu hari kerja kan sama dengan 8 jam. Maksudnya kalau kita bekerja misalkan di pabrik kan kerja 8 jam sehari gitu ya, sampai 5 hari, 1 minggu 5 hari. Nah, terus yang pemuda tadi menjalankan bisnis part time-nya 1 jam sehari, yang menghasilkan bahwa selama 6 bulan dia sudah menjalankan selama 120 jam. Nah, berarti 120 jam dibagi 8 jam karena sehari 8 jam. Berarti itu 120 jam dibagi 8 jam itu sekitar 15 hari ya. Jadi 15 hari kerja. Dia baru menjalankan 15 hari kerja, setengah bulan, tapi udah mendapatkan 3 juta rupiah. Itu berarti bagus apa enggak? Setengah bulan udah mendapatkan 3 juta rupiah, sedangkan
saya aja yang bekerja di perusahaan dengan gaji pokok 3 juta kurang, itu harus bekerja 1 bulan untuk mendapatkan 3 juta rupiah tersebut. Terus itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah pertanyaan, teman saya pernah ikut MLM, pernah menjalankan bisnis ini tapi gagal. Nah, kegagalan suatu sistem, kegagalan seseorang itu didasarkan atas dasar banyak ya. Nah, kita salah satu kegagalan seorang itu sebagian besar dilakukan oleh orang itu sendiri. Karena dalam suatu sistem misalkan coba kita pikir, misalkan dalam satu sekolahan atau perkuliahan, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ya kan? Terus ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya jelek. Itu berarti orangnya sistem. Nah, itu Anda bisa pikir. Terus kita misalkan orang yang gagal dan orang yang sukses. Dan tengah ini ada sistem. Nah, kalau ada orang yang menjalankan bisnis ini, kalau dia memang menjalankan bisnis ini sesuai dengan sistem yang ada, dia pasti akan sukses. Sedangkan orang yang menjalankan bisnis ini di luar sistem atau seenaknya sendiri, semau dia sendiri, pasti pasti akan jauh dengan sukses. Walaupun dia akan sukses tapi prosesnya lama. Nah, mungkin seperti itu ya. Terus kemudian, jadi jalan sukses itu kita harus mempunyai sistem. Jadi maksudnya kita harus mengikuti sistem agar kesuksesan, karena apa sih maksudnya gini loh. Misalkan kita pengen masuk surga ya. Masuk surga itu gampang apa susah sih? Ternyata masuk surga itu gampang. Ya walaupun saya jauh dari, ya saya juga nggak tahu ya saya masuk surga apa enggak karena gitu. Terus kalau di Islam kita masuk surga itu sudah ada petunjuknya. Kita sudah punya pedoman, yaitu Al-Quran. Kalau misalkan kita pengen masuk surga, kita tinggal menjalankan semua yang ada di Al-Quran, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad SAW. Jika kita menjalankan itu semua, pasti kita ahli surga. Kalau kita menyeleweng atau melanggar semua peraturannya, ya resikonya pasti ada, jauh dari surga. Ya. Terus kita kembali ke motivasi bisnis. Kembali ke network marketing. Jadi mana yang Anda pilih? Pensiun kaya atau pensiun menderita? Nah, saya akan memaparkan suatu buku karya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Cash Flow Quadrant. Jadi Robert T. Kiyosaki itu membagi pekerjaan sesuai pendapatannya itu menjadi 4 ya. Yaitu kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri ada employee dan self-employed. Kuadran kanan ada bisnis dan investor. Sebelah kiri dulu ya. Kita akan bahas sebelah kiri. Jadi employee atau pekerja, dia bekerja di perusahaan atau sebagai karyawan atau juga dia bekerja di pertokoan sebagai penjaga toko. Nah, self-employed, dia setiap tahun akan mendapatkan peningkatan gaji pokok. Setiap tahun akan mendapatkan gaji pokok. Tapi pada masa-masa dia sudah berumur atau tua, dia akan pensiun atau nggak bisa lagi dia bekerja sebagai karyawan. Nah, terus ada juga self-employed atau pekerja mandiri. Jadi dia itu bekerja mandiri. Misalkan seperti artis atau dokter. Jadi dia harus bekerja sendiri, bekerja secara mandiri. Kalau
dia nggak bekerja, berarti dia nggak dapat duit atau nggak dapat penghasilan. Itulah. Jadi kalau kalau dia masih baru atau dia udah menjalankan dan sudah bagus, dia akan meningkat bagus. Tapi kalau ada masa juga saat dia turun kenapa? Karena dia semakin lama ada, kalau misalkan dia penyanyi atau artis, ada juga pendatang baru artis, pendatang baru penyanyi yang masih muda, yang masih fresh dan laku. Itu saingannya seperti itu. Jadi dia akan turun seiring berjalannya waktu dan persaingan. Nah, kemudian ada kuadran kanan, ada bisnis dan investor. Bisnis dan investor ini merupakan pekerjaan idaman ya. Jadi pekerjaan yang saya sarankan, ya maksudnya yang bagus sebagai investasi, sebagai jangka panjangnya, bisnis dan investor, karena dia akan mengajak jauh seiring berjalannya waktu. Bisnis ini atau investor ini akan semakin meningkat, bahkan semakin tinggi dengan penghasilannya. Itu. Terus ada juga garis biaya hidup ya. Jadi sesuai rupiah, sesuai keuangan, dan sesuai usia atau waktu. Garis biaya hidup normal. Garis biaya hidup normal itu yang saya maksud adalah meningkat terus. Jadi setiap berjalannya waktu dan usia ini, biaya hidup akan meningkat terus. Dari kita bayi, balita, terus anak-anak, terus menginjak ke remaja, dewasa, menikah, terus setelah menikah punya anak atau melahirkan anak, seorang ibunya, terus membesarkan anak, menyekolahkan anak sampai kuliah atau perguruan tinggi, terus menikahkan anak dan membesarkan cucu. Itulah garis biaya hidup yang secara normal. Jadi itulah garis biaya hidup secara normal. Terus ada juga garis biaya hidup abnormal, jadi tidak normal. Itu jika ada salah satu atau lebih keluarga yang sakit atau kecelakaan atau operasi, terus terjadi kebakaran dan gempa bumi atau bencana alam, maka biaya hidup akan meningkat drastis. Nah, itulah alasan mengapa kita harus menjalankan, maksudnya kita harus mempunyai suatu bisnis. Jadi dalam buku itu disimpulkan bahwa Robert T. Kiyosaki mengajak kita untuk melakukan suatu bisnis, atau kalau kita sudah menjalankan bisnis ini, paling nggak kita sudah mempunyai persiapan untuk gaya hidup, maksudnya kebutuhan biaya hidup yang abnormal tersebut. Nah, kemudian apa sih kata orang-orang terkaya di dunia? Dan ternyata mereka mengatakan bahwa orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan, sedangkan orang-orang lain itu mencari pekerjaan. Jadi kita sebagai pebisnis pemula itu disarankan oleh mereka untuk membangun jaringan untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, kemudian jika Anda menjalankan bisnis ini, Anda akan menemukan 3 tipe orang yang berbeda-beda. Yang mungkin ini akan membuat Anda semakin tertantang atau semakin termotivasi dengan 3 orang ini. Nah, pertama adalah orang yang selalu mengatakan tidak. Jika Anda menawarkan bisnis ini, Pak, bisnisnya bagus, tidak. Terus, Pak, ini produknya bagus, tidak. Bapak kan tidak. Gitu kan, mungkin gitu. Terus ada juga tipe orang yang kedua, itu dia akan mengatakan iya. Jadi cuma kata iya aja gitu. Dan dia dan orang ini cenderung menunggu bukti. Jadi dia orang ini biasanya tuh misalkan kita menawarkan bisnis ini, Pak, bisnisnya bagus,
ya bisnisnya bagus kata dia. Terus Pak, produknya bagus, iya, itu doang kan. Terus Pak, bapak jelek, iya. Terus mungkin seperti itu ya, ini hanya intermezzo aja. Terus tapi itu benar, maksudnya orang yang kedua ini dia akan mengatakan iya, karena dia hanya mendukung bukti, dan biasanya dia itu mengatakan seperti ini, dia menyatakan seperti ini, kamu jalan dulu aja, menjalankan bisnis ini. Kalau nanti udah sukses, kalau nanti udah sukses dan berhasil, nanti ajak saya aja gitu. Ini adalah orang yang kedua. Dia selalu menunggu bukti. Dan luar biasanya, ini adalah orang yang ketiga, orang yang ingin menjadi bukti, bahwa dia ingin menjadi bukti, menjadi bukti bahwa bisnis network marketing itu bagus, karena dia sudah mengetahui seluk-beluk network marketing. Jadi sebelum dia menjalankan bisnis ini kan seseorang yang akan menggeluti suatu bisnis, dia seminimal dia harus mempelajari bisnis tersebut sebelumnya, agar untuk mengurangi tingkat kerasukan yang besar. Nah, orang ini orang yang sangat bagus karena dia ingin menjadi bukti untuk orang lain. Nah, orang seperti ini biasanya itu dia mempunyai impian yang sangat kuat, antusiasme, konsistensi untuk menggapai impiannya tersebut. Nah, ketiga orang ini adalah sumber motivasi bagi kita, sumber motivasi agar kita tahu bahwa sifat-sifat orang atau karakter orang itu berbeda, karena seperti yang satu dan dua, atau yang satu yang mengatakan tidak dan yang kedua mengatakan iya, dia itu karena dia belum tahu apa sih bisnis yang harus dijalani, apa sih network marketing itu, dia belum tahu. Jadi dia menunggu bukti dan selalu mengatakan tidak. Berbeda terbalik dengan yang nomor 3, dia akan menjadi bukti bahwa dia bisa sukses menggapai impiannya, untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan orang-orang di sekitarnya dengan selalu konsisten dengan menjalankan bisnis ini. Itulah hikmah yang mungkin Anda akan dapat jika menjalankan bisnis ini. Mungkin sekian motivasi bisnis dari saya, motivasi bisnis abad 21 yang ternyata pada abad 21 bisnis network marketing itu sudah merajalela di seluruh dunia. Jadi sebelum orang banyak menjalankan bisnis ini, maksudnya orang banyak berarti kita mempunyai saingan banyak di tahun 2001 nanti, di abad 21 nanti. Cobalah Anda untuk mempelajari bisnis network marketing. Semoga apa yang saya berikan informasi ini bermanfaat untuk Anda dan tidak meragukan Anda. Maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya, karena semua kesalahan hanya berada di saya, dan maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati Anda. Tapi jika ada perkataan saya menginspirasi Anda, membuat kekuatan untuk bergerak menjalankan bisnis network marketing ini, saya bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.